Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mina Amila dari Prodi Diploma 3 Kebidanan Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Nah, untuk yang pertama itu ada definisi CASPRO menurut WHO, yaitu adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Jadi, menurut WHO ini, untuk definisi CASPRO ini bukan hanya keadaan fisik ataupun mental dan sosial yang utuh, tetapi memang segala aspek yang memang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya seperti itu. Untuk definisi kesehatan, di sini saya ambil dari definisi sehat menurut WHO juga. WHO itu merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau kecacatan. Jadi untuk definisi sehat ini masih sama dengan definisi yang sebelumnya. Nah, untuk definisi reproduksi, reproduksi adalah salah satu dari sekian banyak ciri makhluk hidup. Ini adalah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Jadi, definisi reproduksi ini adalah suatu proses gitu makhluk hidup yang dimana bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti itu. Nah, di sini ada 4 komponen CASPRO, yaitu terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kemudian keluarga berencana ataupun KB, kemudian kesehatan reproduksi remaja, kemudian PMS, dan HIV atau AIDS. Nah, di sini ada tujuan utama CASPRO, yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangannya secara komprehensif, khususnya itu kepada remaja agar setiap individu itu mampu menjalani proses reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab serta terbebas dari perlakuan, diskriminasi, dan kekerasan. Seperti itu. Nah, untuk sasaran utama CASPRO ini di sini ada yang pertama terhadap pria dan wanita subur, kemudian remaja yang belum menikah, dan juga kelompok risiko. Di sini tuh banyak ya seperti pekerja seks ataupun masyarakat keluarga prasejarah seperti itu. Nah, di sini ada sejarah CASPRO. Di sini saya akan bacakan untuk sejarahnya. Sejarah perkembangan kesehatan reproduksi sudah mulai dirintis sejak terjadinya peningkatan penduduk di Indonesia, khususnya di Indonesia seperti itu. Kemudian pertambahan penduduk yang semakin cepat di banyak negara mulai menimbulkan keprihatinan. Nah, pada pertemuan PBB yang diadakan pada tahun 1995 dan 1965, hal ini menjadi isu yang penting. Nah, pada tahun 1960, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI memperkenalkan program keluarga berencana yang mendapatkan dukungan dari banyak negara. Namun, karena ada efek sampingnya, maka pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1985 timbullah isu kependudukan tentang CASPRO. Nah, untuk siklus CASPRO, nah, selanjutnya ada siklus CASPRO, yang dimana kesehatan reproduksi menggambarkan siklus kehidupan yang dimulai sejak jabang bayi di dalam rahim sang ibu hingga dilahirkan, masa kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa, lanjut usia, dan kemudian meninggal dunia. Itu untuk siklus CASPRO. Nah, untuk siklus reproduksi juga dapat dibedakan menjadi dua tahap utama, yaitu tahap perkembangan folikel dan juga tahap perkembangan korpus luteum. Seperti itu. Nah, kemudian ada pemerintah Indonesia tentang CASPRO. Saya ambil dari PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, bahwasanya pandangan pemerintah Indonesia itu tentang CASPRO adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi dan juga proses reproduksinya. Di sini juga ada paket pelayanan terpadu. Yang pertama itu kesehatan ibu dan juga bayi baru lahir, kemudian keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, kemudian pencegahan IMS dan HIV/AIDS, kemudian pencegahan komplikasi, pencegahan kanker pada usia lanjut ataupun lansia.
Untuk slide yang terakhir yaitu kesehatan menurut undang-undang. Di sini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mungkin untuk penjelasannya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.